Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diangkat dalam pertemuan kita kali ini sangatlah penting, apalagi melihat keterkaitan erat dengan setiap langkah-langkah di dalam kehidupan ini, yang tentunya tidak akan lepas dari muamalah maliyah, bermuamalah yang memiliki hubungan dengan harta. Maka nafkah yang halal, harta yang kita peroleh dengan cara yang dibenarkan di dalam syariat, haruslah benar-benar dipahami dan dimengerti. Karena salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada masing-masing kita pada hari kiamat nanti adalah pertanyaan tentang harta. Dari mana kita memperoleh harta tersebut dan untuk apakah harta itu digunakan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa min ilmihi fima amila bihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba, dia tidak akan bisa berpindah dari tempatnya hari kiamat nanti sampai dia menjawab 4 pertanyaan yang pasti akan diajukan untuknya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Masing-masing kita akan ditanya tentang usia dan umur yang Allah berikan untuk kita. Dihabiskan untuk apa umur yang kita punya? Pertanyaan yang harus dijawab. Umur yang telah kita lewati sampai hari ini dan sampai akhirnya nanti, apakah digunakan untuk beribadah ataukah tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima ablah. Masing-masing kita pun akan ditanya tentang tubuh, fisik, jasad dan jasmani kita. Fima ablah, digunakan untuk apakah jasad yang kita punya, kekuatan fisik yang ada pada kita. Pertanyaan yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kita semua pasti akan ditanya tentang harta yang kita miliki di dunia. Meskipun pada hakikatnya harta yang kita punya adalah milik Allah Jalla wa Ala, akan tetapi setiap harta yang sampai kepada tangan kita, harta yang ada di bawah tanggung jawab dan kekuasaan kita, pada hari kiamat nanti akan ditanya min aina iktasabahu,
dari mana harta itu diperoleh, wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta itu digunakan. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing kita akan ditanya tentang ilmu yang telah kita peroleh di dunia. Diamalkan ataukah tidak ilmu tersebut? Dari beberapa pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, satu dari pertanyaan tersebut yang memiliki kaitannya erat dengan pembahasan dan tema yang diangkat dalam kajian kali ini, yaitu nafkah yang halal. Nafkah yang halal. Karena semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari manakah harta tersebut kita dapat dan kita peroleh. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah pengadilan yang benar-benar ditegakkan di atas al-haq, di atas kebenaran. Berbeda dengan mahkamah atau sistem peradilan yang ada di dunia. Sedemikian rapi dan ketat hukum-hukum dibuat, tetapi kadang-kadang dengan keterbatasan yang ada pada manusia, keadilan tidak bisa ditegakkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki keterbatasan dalam hal ini. Dalam sabda beliau yang begitu tawadhu, menunjukkan beliau adalah orang yang rendah hati sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada permasalahan dan konflik di antara para sahabatnya, mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau memutuskan perkara di antara mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'alla ba'dakum alhanu min ba'din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada di antara kalian yang lebih pintar berbicara daripada yang lain. Barangkali karena kemampuannya berbicara, kemampuannya beralasan, maka seolah-olah yang salah itu benar, yang benar menjadi salah. Barangkali seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita bahwa keputusan dan ketetapan yang diambil Nabi alaihi salatu wasallam adalah keputusan dan ketetapan yang benar-benar beliau sampaikan dalam batas usaha yang paling maksimal sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah kita saksikan dan kita rasakan. Kebenaran diutak-atik, kesalahan dihiasi sedemikian rupa. Maka orang yang jujur dinilai berkhianat, sementara orang yang jelas-jelas berkhianat dan berbohong malah dibela mati-matian. Dan itu semua kita saksikan dalam panggung kehidupan di dunia ini. Alangkah banyaknya para pelaku kejahatan, tetapi kemudian dibebaskan dari jerat-jerat hukum. Sementara mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, akhirnya karena sebuah konspirasi termakan juga oleh hukum. Ini hukum di dunia. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang benar akan disebut benar, yang salah pasti akan disalahkan. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dalam pembahasan kita secara khusus harta yang kita punya. Barangkali kita di dunia ini bisa memberikan alasan, segudang alasan, bahwa harta ini saya dapatkan dengan cara yang halal, barang ini saya miliki dengan cara yang sewajarnya. Bahkan dia bisa membuktikan dengan berbagai macam bukti, nota, kwitansi, surat pernyataan, surat perjanjian, dan seluruhnya. Cap, kop, resmi, itu semua bisa dilakukan di dunia. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan apa yang telah dia perbuat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan apa yang telah dia perbuat, termasuk harta-harta yang dia punya. Maka seorang muslim harus selektif, betul-betul ketat untuk memilih dan mendapatkan harta. Apakah benar harta ini melalui jalur yang halal dari awal hingga akhir, ataukah justru harta ini datang dari jalur dan pintu yang haram
meskipun mengasyikkan, menjanjikan, menyenangkan. Nah, kadang-kadang perasaan juga sulit untuk menolaknya. Hadiah mobil, bayangkan. Karena kita sering transfer lewat bank, nama kita disebut daftar pemenang. Bahkan nama kita mungkin yang paling teratas, mendapatkan mobil sedan. Luar biasa. Nah, kadang-kadang tarik ulur. Seorang muslim yang tidak memiliki prinsip yang kuat, tarik ulur. Ini kan hak kita sebenarnya. Berusaha mencari alasan dan pembenaran. Padahal alasan itu terlalu dipaksakan. Dan begitu. Barangkali memang pihak bank itu mengalokasikan dana tertentu dari keuntungan mereka untuk menyediakan hadiah-hadiah seperti ini. Terus tarik ulur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, ditolak hadiah itu. Kata tetangganya, gila orang ini. Kan gitu. Mau pakai bahasa Jawa EDAN kan gak enak di sini kan begitu. Gila orang ini. Salafi kok seperti ini sih. Lawang semuanya pengen dapat hadiah, sudah diantarkan datang. Nah, tanpa syarat, pajak ditanggung oleh pihak bank misalnya. Ini kalau malah ditolak, mobil sedan harganya 360 juta misalnya. Luar biasa. Tapi biar saja dianggap kita orang gila. Nah, biar saja mereka menganggap kita tidak waras. Tapi kita memiliki pertanggungjawaban yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam-malam ada yang ketuk pintu rumah, tok. Dibukakan. Mohon maaf Pak, bisa ketemu sebentar? Boleh, monggo. Cerita ngalor ngidul ke sana kemari, begini Pak, keadaan bangsa kita ini sedang membutuhkan seorang pemimpin yang merakyat, jujur, adil, yang bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Kesejahteraan rakyat itu menjadi tujuan utama. Maka kedatangan saya kemari ingin memberikan sedikit bantuan kepada Bapak. Sedikit aja. Traktor. Sedikit kan satu kan, traktornya cuma satu, makanya dibilang sedikit. Nilainya mungkin banyak, tapi jumlahnya sedikit bantuan dari kami traktor. Barangkali Bapak sebagai seorang petani bisa memanfaatkan traktor ini. Tapi ngapunten, mohon maaf, nanti kalau pemilihan, saatnya pemilihan, tolong jago saya yang dipilih ya. Bukan ayam jago. Jago itu maksudnya tokohnya, tolong dipilih. Ya akhi, kadang-kadang terima saja, besok nggak usah milih. Iya kan? Alasan ini ya bener ya. Butuh traktor yang daripada nyewa terus, punya sawah, traktornya nyewa terus, per bulan berapa setiap kali nyewa. Ini traktor datang, rizki min Allah. Wah, luar biasa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini yang mendendang di dalam hatinya. Rizki Allah itu datang dari arah yang tidak terduga-duga. Masya Allah. Ya, pelintir sana, pelintir sini, kan begitu. Cari pembenaran. Padahal jelas, yakinlah bahwa harta seperti ini tidak halal. Nah, harta yang seperti ini tidak halal. Ada perjanjian syarat yang seperti ini, harus milih ini dan itu. Nah, subhanallah, kita yang sudah meyakini bahwa pemilihan seperti itu tidak disyariatkan di dalam Islam hanya karena dapat satu traktor. Besok datang dalam pemilihan nyoblos, biar nggak ketahuan nggak pakai jubah, biar nggak ketahuan kopiahnya dilepas, pakai kaos, celana biasa, jangan sampai ketahuan ikhwan yang lain. Nah, ini kan sudah perjanjian sama orangnya. Ya, akhi. Nah, carilah jalan yang halal. Bersabarlah dengan menyewa traktor setiap bulan. Meskipun pengeluarannya cukup, tapi kan sudah sekian tahun, sekian lama kita bekerja sebagai seorang petani dengan menyewa traktor, keuntungan juga tetap terus kita dapatkan. Alhamdulillah. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakin bahwa harta yang datang dengan cara seperti ini bukan datang dengan sewajarnya. Bahkan fitrah kita yang sehat saja, hati kita yang selamat akan menilai hal ini dari sesuatu yang jelek. Kecuali kalau fitrahnya sudah berubah, bergeser. Kan begitu. Kalau sudah bergeser lain halnya. Jelas-jelas yang haram saja bisa jadi halal, apalagi yang dikatakan syubhat seperti ini. Kan begitu. Kita kan cuma bantu.
Kita bantu, kita dikasih upah. Upahnya apa? 1 unit traktor. Itulah alasan yang terlalu dipaksakan. Ini dan itu dicari, dipelintir ke sana dan kemari. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini penting sekali karena nafkah yang halal, penghasilan yang halal dan bersih itu akan menjadi sebuah jembatan yang akan membawa dan menyeberangkan kita menuju mahabbatillahi wa jannati. Akan membantu kita menyeberang sampai kepada tingkatan hamba yang dicintai Allah dan hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafkah yang halal menjadi salah satu sebab doa-doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencari nafkah dan penghasilan yang halal, maka umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita justru akan berkembang, bukannya malah menyusut. Berkembang dengan berbagai macam makna, dari segi jumlah dan dari segi rasa. Apa yang dimaksud dari segi rasa? Mungkin jumlahnya tetap. Tiap bulan penghasilan kita 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tetapi dari segi rasa semakin bertambah. Nikmat dan lezat kita memanfaatkan uang 1 juta tersebut karena jalan yang kita peroleh adalah jalan yang halal. Nah, demikian juga dengan nafkah dan penghasilan yang halal, kita akan hidup bahagia di dunia. Kita akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Tidak sedikit ma'asyiral muslimin. Diakui ataupun tidak. Monggo, disadari maupun tidak, silahkan. Tetapi kenyataannya seperti itu. Kenyataan seperti itu. Orang-orang yang subhanallah pada masa muda dan jayanya memperoleh harta, nafkah, penghasilan dari jalan yang tidak halal, maka pada usia tuanya terserang penyakit-penyakit yang ganas. Saya katakan tidak jarang. Mungkin pernah mendengar. Dan itu terjadi di sekitar kita. Apa seperti ini yang diharapkan? Kebahagiaan. Mumpung punya posisi, mumpung punya kedudukan, anaknya diberi ini dan itu. Wah, semua dibuat sedemikian rupa agar bersih, sehingga kalau ditelusuri nggak ketemu. PPPAK berusaha mencari itu, rekening itu nggak ketemu. Luar biasa. Diinvestkan atas nama anaknya, diinvestkan dalam bentuk tanah, kendaraan, mobil dan seterusnya atas nama orang lain, atas nama orang kepercayaan, bukan atas nama dia. Nah, subhanallah, ketika memasuki usia senja, masuk waktu-waktu dia harus berhenti bekerja. Nah, memang dekat dengan masjid. Nah, jadi takmir masjid, masya Allah, dihormati karena kedudukannya yang dulu dipandang punya pemikiran-pemikiran yang yang tangguh. Tapi subhanallah, beberapa saat kemudian terserang stroke. Nah, terserang penyakit jantung. Ada salah satu organ vitalnya yang tidak berfungsi. Subhanallah. Allah maha adil. Allah maha adil. Diakui maupun tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Diingkari maupun tidak, monggo. Tapi itulah kenyataannya. Nah, saya katakan tidak jarang karena memang kasus seperti itu sering terjadi. Bahkan saya sendiri secara pribadi pernah melakukannya. Pernah mendapati kasus yang seperti ini. Maka apa yang harus bisa dilakukan adalah taubat, istighfar. Nah, terimalah keadaan seperti itu dengan ikhlas. Tidak usah bersedih, tidak usah mengeluh, Pak. Monggo dijalani dengan penuh rasa sadar, taubat dan istighfar. Inilah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Saya dulu waktu bekerja sering buat markup. Bahasanya Banyumas kayak markup, MARK-UP. Jadi cek kosong, nota kosong, tender, proyek ini dan itu yang tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya. Cerita, iya Ustaz, dulu memang saya waktu bekerja seperti itu. Sulit. Nah, kalau saya tidak melakukannya, dijauhi oleh teman. Kalau saya tidak melakukannya, pangkat nggak naik-naik. Kalau saya tidak melakukannya, dicemooh oleh atasan. Nggak bisa kerja sama dengan tim, katanya. Begitu. Alasannya begitu, tidak bisa bekerja sama dengan tim. Ya akhirnya saya terpaksa ini Ustaz melakukannya. Ya, kena di hati itu.
Tapi seperti itu alasannya dibuat-buat, terpaksa ya akhi. Biarkan orang lain memusuhi. Biarkan pangkat tidak naik. Nah, apa manfaatnya mendapatkan senyum setiap hari dari atasan, tapi kita membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan perbuatan kita. Bahkan kita sendiri yang menandatanganinya. Nah, ada seorang ikhwan kerja di bagian keuangan sebuah pemerintah daerah, yang jelas bukan di Banyumas. Kalau di Banyumas nggak mungkin saya berikan sebagai contoh, dan ini tersinggung. Nah, tapi ini cerita pribadi yang bisa saya ungkapkan, karena dia bercerita pun bukan dalam bentuk rahasia, karena untuk berbagi informasi kepada saya. Dulu daftar jadi pegawai diterima, ternyata ditempatkan di bagian surat penyerahan dana, kan gitu. Setiap dinas yang mendapatkan dana dari bank-bank tertentu, maka untuk mendapatkan dana tersebut dari bank ini harus mendapatkan surat, namanya surat perintah SPMA, surat perintah membayar ya. Ya seperti itulah, surat perintah membayar, kan gitu. Hari pertama saya bekerja, Ustaz. Hari pertama ini setumpuk surat dari berbagai dinas. Gitu. Buka lagi, subhanallah, amplop semua. Bukan amplop kosong. Masing-masing isinya 200.000, 300.000, dengan pesan tolong punya saya didahulukan. Padahal puluhan numpuk. Kadang-kadang subhanallah map dibuka, uang tanpa nama, uang kaleng. Kalau kita mengenalkan surat kaleng, ini uang kaleng. Dari mana ini? Hari pertama langsung shock. Astagfirullahaladzim, kan gitu. Akhirnya dijalani sekali dua kali nggak tenang. Minta dipindahkan ke Satpol PP. Sekarang ikhwan itu kerja di Satpol PP. Lebih memilih kerja Satpol PP tiap hari jaga rumah bupati, kan gitu. Malam 24 jam sif-sifan daripada ngurus uang sedemikian banyak. Saya tanya, itu betul terjadi? Betul, Ustaz. Tidak usah ragu. Betul, itu saya sudah pernah menjalaninya. Loh, teman-teman yang lain nggak mengingkari. Gimana mengingkari, kita bagi rata kok satu kantor. Oh ya. Alhamdulillah. Hidayah ya. Hidayah. Tapi seorang hamba yang tidak memiliki nalar yang baik, hati yang tulus, seperti itu malah dimanfaatkan sebaik-baiknya, kan begitu. Malah ditelepon, kurang Pak. Bukannya sekedar nerima, telepon sekaligus, Pak, kurang. Teman-teman saat ini yang kerja di kantor ada 5, masa Bapak cuma 400.000, kurang 1 biar genap satu lembar. Oh iya. Gak ada masalah, 500.000 mereka keluarkan asalkan dana 120 juta, 300 juta gelontorkan oleh pihak bank. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya, kok bisa pindah ke Satpol PPI ya Ustaz? Aturan administrasi, kalau seorang pegawai minta diturunkan ke bagian yang lebih di bawah, itu cepet. Karena di bagian Satpol PP itu jarang orang mau. Betul ya? Jarang orang mau kerja di Satpol PP itu, sudah ngurusi kerusuhan, bentrokan warga, belum lagi nanti warga yang demo di rumah bupatinya, jaga 24 jam misalnya, ikut sana ikut sini, wah susah. Daripada kerja kantoran kan jelas, berangkat pagi pulang sore. Satpol PP kadang-kadang malam juga jaga. Tapi ikhwan kita ini alhamdulillah menjalaninya dengan baik. Begitu. Suatu saat nanti saya pun akan keluar dari Satpol PP, jenuh katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Yang jelas bersyukur sudah lepas dari hal-hal seperti itu. Ya tidak tenang lah. Meskipun dompet tebal ya, meskipun dompet tebal seperti itu. Nah, subhanallah, ini hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang gelisah. Orang yang memiliki harta tetapi hartanya bukan dari jalan yang halal, itu selalu takut terus. Jangan-jangan ketahuan. Jangan-jangan diperiksa nanti oleh akuntan publik. Tiba-tiba nanti dari KPK ketuk pintu rumah. Wah, takutnya bukan main. Nanti kalau ketahuan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya ketahuan kalau bapaknya begini, teman-teman saya kalau menjauhi. Subhanallah. Perhatikan saja, mereka yang tertangkap dan terhukum sebagai koruptor, rata-rata sakit kalau tidak kemudian berakhir dengan meninggal dunia. Tekanan jiwa, mentalnya. Itu sesungguhnya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mendapatkan harta dari cara-cara yang haram. Dari cara-cara yang haram.
Nah, saya juga punya kenalan cerita dulu waktu saya muda Ustaz, ini pemain biliar terkenal tingkat provinsi, bahkan jadi atlet biliar. Uang itu paling mudah saya dapatkan dalam satu malam dapatkan 10 juta 12 juta itu mudah bagi saya karena orangnya memang pintar judi, tapi judi itu dalam bentuk main biliar. Tetapi Masya Allah Ustaz, dulu dompet sepenuh apapun dompet saya seakan-akan tidak bernilai sama sekali. Habis sekali waktu, habis digunakan untuk ini untuk itu. Tapi Masya Allah sekarang setelah saya insyaf, itu semua saya tinggalkan, saya berubah menjadi orang yang bekerja dengan cara yang halal. Masya Allah, 1.000 repes, 1.000 rupiah itu nikmatnya bukan main. 1.000 rupiah untuk beli es teh, segernya Masya Allah. Nah, maka ini yang saya sebut tadi bahwa nafkah yang halal, penghasilan yang baik itu akan memberikan kebahagiaan di dunia, hatinya pun tenang. Demikian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafkah dan penghasilan yang halal itu betul-betul akan terlihat dari ucapan dan perbuatan seseorang. Seorang hamba yang mendapatkan harta dari cara yang halal, ucapannya itu akan baik. Nah, perbuatan-perbuatannya pun akan baik. Berbeda dengan mereka yang mencari harta dari dari cara yang haram, dari tingkah lakunya, dari cara berkatanya, dari cara berjalan dan berperilakunya betul-betul menunjukkan la haula wala quwata illa billah. Nah, anting-anting kanan dan kiri, demikian juga kalung, gincu, bedak segala macam. Wah, orang bidadari dari mana ini? Tapi tiap pagi sampai menjelang siang keliling pasar kayak bulurah pasar, gitu. Tapi ternyata apa? Subhanallah, bang plecit. Masya Allah, bawa tas kayak buku kecil-kecil, kayak buku tabungan anak TK itu, lengkap dengan namanya. Mbok, bayar pira kayak dinaiki. Kan gitu. Iya Den, mbok yang jualan bawang putih, bawang merah, keluarkan uang 1.000-an lusuh, dihitung ini. Aduh mbok. Nah, gitu. Duitnya mbok yang bagus. Punyanya cuma ini Den. Terus ya, berarti kurang 5.000 ya, masih 200.000. Uling terus. Dia berikan pinjaman. Katanya saya akan membantu para pedagang-pedagang kecil. Tetapi bunganya 10%, bunganya 20%. Pinjam berapa? 200.000. Ya. Bunga 10%. Jadi yang diserahkan 180.000. Langsung dipotong itu. Belum sempat diserahkan secara penuh 200.000 sudah dipotong 20.000. Jadi 180.000. Bulan depan jangan lupa bayar. Terus subhanallah, hidup dari penghasilan yang seperti ini. Hidup dari penghasilan seperti ini. Nah, ada juga seorang ikhwan, Allahu musta'an, orang tuanya punya kegiatan seperti ini. Datang curhat kepada saya, bagaimana Ustaz? Nah, kita jawab, harapan itu selalu ada. Harapan saya ini disuruh jadi debit kolektornya. Gitu. Saya ini sudah jadi debit kolektornya. Dulu sebelum saya ngaji memang saya suka melakukannya. Jadi utusan dari ibu, tagih sana, tagih sini. Tapi setelah saya ngaji saya sudah nggak mau lagi seperti itu. Apa yang harus saya katakan kepada orang tua? Bahkan orang tua saya mengatakan, kamu itu hidup, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa bekerja seperti ini dari uang seperti itu. Kan begitu. Apa yang harus saya katakan Ustaz? Sabar. Setiap kali orang tua memerintahkan seperti itu, menagih hutang plus dengan bunganya, sampaikan saya tidak setuju. Nah, saya tidak setuju. Apapun yang dikatakan orang tuamu, katakan saya tidak setuju, saya nggak mau. Gitu. Suatu saat nanti toh akhirnya orang tua akan bosen, kan gitu. Dikongkan, nggak mau terus, kan nggak mungkin akhirnya orang tua terus sudah jelas sikap anaknya tidak mau. Tidak mungkin orang tua kemudian terus memerintahkan, ayo, nggak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sama juga seperti kita kan. Kita punya teman dimintai bantuan, nggak bisa. Minta bantuan, nggak bisa. Sudahlah besok nggak usah minta bantuan lagi. Itu prinsipnya. Tapi jangan lupa juga sampaikan, ini tidak benar, ini salah. Nah, alhamdulillah sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu ketemu Ustaz, ibu saya minta diajak taklim. Masya Allah. Ibu saya minta diajak taklim, ajak. Begitu. Ajak taklim.
sedikit demi sedikit. Yakinkan bahwa cara-cara yang halal itu masih banyak. Cara-cara yang halal itu lebih memberikan berkah. Adapun masa yang lalu, termasuk disekolahkan sampai bekerja itu berasal dari uang tersebut, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan beristighfar kepadanya. Kemudian diganti dengan cara banyak-banyak berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafkah dan penghasilan yang halal itu juga akan memberikan berkah pada anak-anak keturunan kita. Nafkah dan penghasilan yang halal itu akan memberikan berkah pada anak-anak keturunan kita. Nah, anak-anak keturunan kita pun demikian. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah itu akan muncul, lahir di alam dunia ini. Nah, apabila mereka dibesarkan dengan harta yang halal. Tetapi sebaliknya ketika harta yang kita berikan untuk mereka, makan dan minum mereka, pakaian dan tempat tinggal mereka dari harta yang haram, maka suatu saat nanti pengaruh buruk itu pun akan dirasakan oleh anak-anak kita. Wal iyadzubillah. Meskipun tidak mutlak. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Saudara kita sendiri, yang dari kecil sampai dia bekerja sampai menikah, biaya itu datang dari harta yang haram. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk dia, hidayah untuk dia. Maka kemudian dia tinggalkan harta yang haram tersebut. Tetapi pada umumnya seperti itu. Baik buruknya perilaku dan akhlak anak-anak kita juga sangat dipengaruhi dengan harta yang kita berikan untuk mereka. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta, nafkah dan penghasilan yang halal itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang hamba. Itu akan menaikkan dan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa hal ini dan beberapa hal yang lain, wallahu a'lam bishawab, maka pembahasan tentang nafkah yang halal itu penting untuk disampaikan. Penting untuk disampaikan. Barangkali kita selama ini telah bekerja dengan cara yang halal. Mungkin semua harta yang kita miliki sampai saat ini seluruhnya adalah harta yang halal. Namun diharapkan dengan pembahasan ini kita semakin tenang, kita semakin berbahagia, dan kita membangun kebahagiaan ini di atas ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena bagaimanapun juga setiap ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Nah, harus dibangun di atas ilmu. Nah, nilai ibadah yang dibangun di atas ilmu tentu berbeda dengan nilai ibadah yang dibangun bukan berdasarkan ilmu. Nah, ketika seseorang bekerja dengan cara yang halal, karena memang dari awal dia mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan cara yang halal, nah, akhirnya dia ikuti, dia jalani kehidupan tersebut, tentu akan berbeda dengan seorang hamba yang dari awal dia telah bertekad, bercita-cita untuk mencari cara yang halal. Nah, karena dia mengetahui bahwa nafkah dan penghasilan yang halal itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah dari agama, karena ini akan memberikan berkah dalam umur dan hidupnya, akan memberikan pengaruh berkah yang baik kepada anak-anak keturunannya. Tentu nilainya akan berbeda, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Islam sebagai agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengatur segala sendi-sendi kehidupan di dunia ini. Nah, baik itu terkait dengan hak-hak pribadi, hak-hak kita sebagai manusia diatur sepenuhnya. Nah, demikian juga yang terkait dengan ibadah dan muamalah. Nah, ibadah dan muamalah itu juga diatur secara sempurna di dalam Islam. Muamalah itu banyak bentuknya. Salah satu muamalah yang sangat diperhatikan oleh Islam, hukum-hukum yang terkait dengannya juga dijelaskan secara sempurna oleh Islam, adalah al-muamalah al-maliyah. Muamalah dalam hal harta, uang, ekonomi, perdagangan dan seterusnya. Fabayyanal jaiza minha wal mamnu. Maka Islam menjelaskan manakah yang boleh dan manakah yang terlarang. Manakah muamalah yang diharamkan, mana pula muamalah yang dihalalkan. Semua dijelaskan di dalam Islam secara sempurna. Namun barangkali pengetahuan kita terbatas. Nah, ada beberapa hal
yang benar-benar kita yakini sebagai hal yang halal. Ada juga beberapa hal yang kita yakini haram hukumnya. Tetapi di sana ada beberapa hal, bahkan banyak hal yang kita sendiri pun ragu. Ini halal ataukah haram? Nah, inikah halal ataukah haram? Nah, maka sikap seorang muslim yang baik ketika dia berada di atas garis keraguan-raguan, bukannya dia memaksakan diri, wah karena belum jelas hukumnya, lakukan saja. Ini bukan sikap seorang muslim. Kan belum jelas ini haram. Nah, kan belum jelas ini tidak boleh. Nah, sikap seorang muslim yang baik adalah sikap pengamalan dari sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan, kata Nabi SAW. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau ragu. Dan pilihlah hal-hal yang engkau yakini kebenaran dan kehalalannya. Jangan memaksakan diri melakukan sesuatu yang kita sendiri meragukan kehalalannya. Nah, maka Nabi SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Namun di sana ada beberapa hal yang masih mushtabihat, yang samar, yang masih meragukan. Nah, maka sikap seorang muslim diajarkan Nabi SAW, barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang meragukan tersebut, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya sendiri. Ini sikap seorang muslim. Nah, oleh karena itu prinsip penting yang diajarkan dan dibimbing oleh Islam untuk umatnya agar tidak terlibat dalam muamalah bentuk apapun sebelum dia memahami hukum-hukum yang terkait dengannya. Jangan sampai melakukan dulu baru tanya ke ustadz. Ustadznya diposisikan mau tidak mau mengatakan iya sudahlah terlanjur. Dan itu sering. Yang penting muamalah dulu buat ini segala macam. Ustadz baru tanya, oh iya ustadz ini sudah terlanjur. Dana yang saya keluarkan sudah cukup banyak. Nah ini kalau saya putus di tengah jalan, apa penjelasan saya kepada pihak-pihak yang terkait? Gitu. Akhirnya ustadznya diposisikan, terus dikondisikan untuk mau tidak mau mengatakan, ya kayaknya sudah darurat akhi. Sudahlah antum selesaikan dulu muamalah ini, tapi besok jangan diulang lagi. Nah, ini juga sikap yang tidak baik. Nah, melibatkan diri dalam satu bentuk muamalah, sementara dia tidak mengerti hukumnya. Setelah dia masuk dalam muamalah tersebut, barulah dia bertanya, tergopoh-gopoh namanya ustadznya, ustadz, saya minta waktu sebentar. Oh iya. Saya ini itu bagaimana hukumnya? La haula wala quwata illa billah. Kita kan dari awal dididik oleh para ulama kita. Pendidikan itu pun bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa al-ilmu itu qablal qawli wal amal. Ini kan prinsip penting ya akhi. Nah, banyak di antara kita alhamdulillah yang sudah hafal usul tsalatsa, mengkaji berulang-ulang kali. Tetapi jangan terlewatkan dan jangan terlupakan bahwa prinsip-prinsip itu dapat diaplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Termasuk dalam hal muamalah maliyah, muamalah dalam hal harta, muamalah dalam hal harta, pengembangan harta dan seterusnya. Kita jangan sampai melibatkan diri dalam bentuk muamalah apapun sebelum kita mengerti hukum-hukumnya. Kebanyakan orang yang melakukannya bukanlah alasan untuk menyatakan itu boleh. Lah ikhwan setahu saya juga begitu ustaz. Bahkan saya tahu seorang ustaz juga melakukannya. Ingat kembali usul tsalatsa. Ingat kembali bahwa kebenaran itu diukur dengan dalil, bukan karena banyaknya ikhwan melakukannya. Kebenaran itu diukur dengan dalil, bukan karena ada seorang ustaz juga melakukannya, bukan. Apakah kemudian kita, wah nanti kita menuduh ustadz itu nggak tahu ilmunya? Bukan seperti itu. Jangan dibawa ke arah yang buruk. Nah, tetapi kembalikanlah kepada prinsip dan jalan yang benar, bahwa segala sesuatu itu harus dilandaskan di atas dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan pemahaman para ulama. Nah, maka Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih. Nah, kata Nabi SAW, "Man lam yatafaqqah fala yabi'
fi suqina. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang tidak punya ilmu fikih jual beli, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan sampai dia berdagang dan berjual beli di pasar-pasar kaum muslimin. Berat atau ringan? Bagi yang tidak punya semangat belajar ya berat. Tapi yang memiliki semangat yang baik, punya keinginan untuk mendapatkan berkah dari harta yang dia punya, ini akan menjadi ringan. Kita bisa memeriksa setiap karya tulis para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya berilmu sebelum beramal. Ternyata seluruh ulama kita rahimahumullah, mereka selalu menjelaskan bahwa siapapun yang akan melakukan sebuah amalan, dia harus punya ilmu terlebih dahulu. Orang yang mau menikah, jangan sampai dia menikah sebelum memahami ilmu tentang hukum-hukum yang seputar pernikahan, talak, cerai. Nah, demikian juga hak-hak istri, hak-hak anak. Jangan sampai nikah dulu baru belajar tentang hak-hak istri. Nah, rencananya begitu. Tetapi setelah menikah gak ada waktu untuk mempelajari hak-hak istri. Akhirnya hak-hak istrinya tidak tertunaikan dengan baik. Nah, demikian juga seorang akhwat, seorang wanita misalnya. Ketika ada seorang melamar ingin menikahinya, sementara dia sendiri belum cukup tentang ilmu mengenai rumah tangga. Nah, sikap dan cara istri yang benar di dalam memberikan hak suaminya seperti apa. Dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Meskipun secara global saja, kalau secara rinci, nah, tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi secara global saja harus dia ketahui. Nah, maka tidak perlu dia paksakan diri. Belajarlah terlebih dahulu. Belajar terlebih dahulu. Nah, bagi orang yang ingin melakukan usaha apapun, maka dia harus mengerti seluk-beluk dari usaha tersebut. Nah, jangankan masalah agama, jangankan masalah ibadah dan muamalah, dalam urusan dunia pun seperti itu berlaku hukumnya. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu sementara kita tidak mengerti ilmunya. Nah, HP kita rusak diserahkan kepada Pak Tani. Iya, bukannya tambah baik, malah tambah rusak. Nah, orang ingin buka usaha, gak bisa coba-coba. Buka usaha rumah makan, soto rawon, misalnya. Asal coba-coba saja, pokoknya nanti kalau ada pelanggan datang, buatkan. Nanti tanya rasanya gimana Pak, kurang apa? Oh ini kurang ini, catat, tambahkan. Ada lagi pembeli datang, kurang apa Pak, kurang begini, catat, kumpulkan semua, akhirnya diolah jadi sebuah bumbu tersendiri baru. Nah, jadi orang dibuat menjadi uji coba. Kita nggak bisa uji coba seperti ini. Tetapi sebelum kita melangkah dalam satu bentuk usaha, kita harus mengilmui, mengetahui seluk-beluk dari usaha tersebut. Apalagi urusannya dengan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa-masa seperti ini sudah banyak kaum muslimin, bahkan mayoritas di antara mereka tidak lagi memperhatikan dari mana sumber harta yang dia punya. Apakah harta itu berasal dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram, dia tidak pedulikan lagi. Nah, karena banyak orang beranggapan apabila harta itu sudah sampai di tangannya jadi halal. Intinya itu, dari manapun jalannya, kalau sudah dimiliki dan dipegang, menjadi halal, ini sudah menjadi milik saya. Nah, padahal mungkin pekerjaannya adalah pekerjaan yang kotor, pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak baik, tetapi karena terdorong oleh hawa nafsu, karena terdorong oleh ambisi dunia dan materi, maka dia anggap perbuatan itu menjadi perbuatan yang halal. Fala haula wala quwata illa billah. Maka sikap seorang muslim yang baik harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam tubuh kita berasal dari harta yang haram, fannaru aula bihi,
maka api neraka yang lebih pantas dan layak untuknya. Nah, setiap tubuh kita, daging yang tumbuh, demikian juga daging anak-anak dan istri kita, mereka yang di bawah tanggung jawab kita, harta yang kita berikan untuk mereka. Nah, harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya, selektif. Nah, kita harus berani bersikap, ini harta tidak boleh dipakai, sisihkan. Ini harta yang halal, dipakai dan dimanfaatkan. Tapi ketika jelas hukumnya ini tidak boleh, ini haram, sisihkan, tinggalkan. Jangan sampai dimakan oleh anak-anaknya. Alhamdulillah yang seperti ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dilakukan oleh kaum muslimin yang memiliki fitrah salimah, akal yang sehat. Meskipun mereka tidak mengenal agama dengan baik, tetapi akal dan hati mereka yang masih sehat dan masih selamat mampu melakukannya. Nah, tidak jarang saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat mudanya hidup, melimpah harta yang dia punya, karena pekerjaannya ini dan itu. Tetapi kemudian ketika dia menikah, memiliki anak, dia berjanji, demi Allah, saya tidak akan memberikan harta yang haram kepada anak saya. Dia menyadari bahwa pekerjaan itu haram. Dia menyadari bahwa harta yang dia punya itu adalah harta yang tidak diperoleh dari cara yang halal. Tetapi dia sendiri sulit untuk meninggalkannya. Namun untuk anaknya tidak boleh dia lakukan seperti itu. Ini sikap yang diambil oleh sebagian kaum muslimin, walhamdulillah. Apalagi sikap-sikap seperti itu dibangun di atas ibadah, dibangun dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada gambaran yang saya berikan tadi merupakan gambaran dari seseorang yang saya kenal juga dengan baik. Nah, ikhwan, dia bekerja sebagai seorang nahkoda kapal minyak, tanker minyak. Nah, melanglang dari Indonesia ke Thailand, ke Teluk Aden di Timur Tengah, bahkan sampai ke Belanda. Nah, uang itu sangat mudah dia dapatkan. Uang itu sangat mudah dia dapatkan. Nah, ketika misalnya bahan bakar kapal tanker tersebut untuk mencapai titik tujuan, sebenarnya cukup dibutuhkan sekian. Tetapi kemudian, barakallahu fikum, kapal itu pura-pura di tanker dikondisikan rusak, diberitakan rusak. Padahal tidak rusak. Diberitakan rusak, kemudian minyaknya itu diambil, sedot. Perjalanan yang sebenarnya 1 bulan menjadi 1,5 bulan karena alasan rusak di perjalanan. Nah, luar biasa itu uangnya. Nah, nanti sampai tempat tujuan baru klaim bahan bakar yang seharusnya cukup ternyata tidak cukup karena mengalami kemacetan ini itu, akhirnya dapat ganti baru. Ini pekerjaannya terus di tengah laut, siapa yang tahu? Kan nggak mungkin KPK di sana. Nah, juga bukan urusannya kan. Tetapi seperti yang terjadi sampai akhirnya dia menikah, masih juga tetap dia lakukan. Setelah anaknya lahir, baru dia memutuskan untuk berhenti. Saya tidak akan lagi mengambil uang dari harta yang seperti itu. Ini sikap seorang muslim yang baik seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti sudahlah niru juga. Nah, mumpung belum punya anak, bukan, saya sedang menceritakan sebagian awam, ini awam yang baru mengenal agama sedikit demi sedikit, tapi sudah berani mengambil sikap seperti itu. Apalagi kita yang sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sudah seharusnya setiap muslim menjaga dirinya dari jalan-jalan yang haram yang mungkin sekali dia dihadapkan dan dikondisikan padanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang pada kenyataannya masing-masing kita tidak akan bisa lepas dari harta. Kita semua membutuhkan harta. Nah, bahkan banyak sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam itu kaitannya dengan harta. Tidak akan mungkin ibadah itu diwujudkan dengan baik apabila tidak ditopang dengan harta dan finansial yang cukup. Itu banyak sedekah, zakat, membantu anak yatim, begitu, menolong kaum muslimin, melaksanakan haji, melaksanakan umrah, talabul ilmi syar'i, kan begitu. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, memberikan sandang, pangan dan papan yang layak untuk istri dan anak-anak. Ini semua kan membutuhkan harta.
Memang demikian, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa putus dari kebutuhannya kepada harta. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita cara-cara yang halal, dan sekian banyak cara-cara halal itu telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala macam bentuk usaha yang tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada unsur merugikan bagi orang lain, dan juga tidak ada unsur melanggar hak-hak orang lain. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan, mengizinkan berbagai macam bentuk usaha sehingga setiap orang bisa mengumpulkan harta yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Nah, Islam memberikan izin, diperbolehkan, asal setiap usaha itu tidak ada unsur menzalimi, melanggar hak orang lain, juga tidak ada unsur yang merugikan dan memberikan madarat bagi orang lain. Apabila ada unsur-unsur tersebut, maka usaha itu adalah usaha yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Nah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan umatnya untuk berusaha dengan usaha-usaha yang baik, dengan usaha-usaha yang halal. Nah, dengan usaha yang halal tersebut, maka dia tidak akan menghadapkan wajahnya mengharap dan meminta bantuan dan pertolongan dari orang lain, meminta-minta dan mengemis. Kaum muslimin jauh dari sikap-sikap rendah seperti ini. Nah, badannya kuat, gagah. Nah, Masya Allah, tetapi dari pagi sampai sore, nah, keliling dari satu pintu rumah ke pintu yang lain, dan nyuwun paring-paring, kan begitu. Sudah 1 hari ini tidak makan, sudah 2 hari ini saya tidak makan. Ibu saya sakit keras. Nah, ibu saya sakit keras. Nah, di perempatan-perempatan jalan, anak-anak muda yang sebenarnya memiliki potensi, nah, yang bisa dimaksimalkan untuk membentuk sebuah usaha kerja, akan tapi mereka, nah, tidak mau susah, pengennya jreng, sampai itu dapat uang. Kalau enggak, mobilnya ditendang. Wah, pelit, gitu misalnya, pelit. Punya mobil bagus seperti ini, enggak mau ngasih uang, padahal dia supir, bukan mobilnya. Kasihan kan begitu. Dan itu banyak sekali terjadi. Nah, Islam memerintahkan kita untuk bekerja, kerja dan berusaha. Nah, maka orang Muslim itu memiliki etos kerja yang tinggi, apalagi Salafi. Seorang Salafi itu harus memiliki etos kerja yang sangat tinggi dibandingkan dengan lain-lainnya. Kenapa demikian? Karena seorang Salafi ketika bekerja bukan sekedar bekerja. Seorang Muslim ketika dia bekerja itu dilandaskan atas niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata mengejar pangkat, materi, kedudukan, bonus ini dan bonus itu, bukan. Tetapi seorang Muslim ketika dia bekerja, landasannya adalah ibadah. Ini perintah dari Allah, menjaga kehormatan diri. Ini adalah tugas dan kewajiban saya, memberikan ma'isyah dan nafkah yang cukup untuk istri dan anak-anak saya. Saya bekerja untuk membiayai keperluan orang tua saya, birrul walidain. Ditambah lagi dengan nilai-nilai jiwani, nilai-nilai ruhiyah, seperti tawakalnya, tingkat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan antara etos kerja orang yang mengerti agama dengan mereka yang punya etos kerja tinggi tetapi tidak didasarkan agama. Katakan saja 2 orang pengusaha, yang satu lebih sukses daripada yang lain, tetapi kesuksesannya itu tidak dibangun di atas nilai-nilai agama. Sementara yang kedua meskipun tidak seberapa kesuksesannya, tetapi semua itu dibangun di atas nilai-nilai agama. Nah, dia niatkan itu semua untuk melaksanakan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa rizki itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan berbeda rasanya. Nah, apalagi rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya selalu dibersihkan, disucikan dengan infak, sedekah, zakat, infak, zakat, sedekah, terus dia bersihkan harta yang dia punya. Tentu akan berbeda. Maka sekali lagi, seorang Muslim harus menjadi seorang pekerja keras. Seorang Salafi tidak boleh menjadi kaum pengangguran. Jadi kalau kita melihat Salafi nganggur, jarang taklim. Yakin. Orang yang sudah kenal kajian salaf, sudah didekatkan dengan ayat dan Al-Quran,
ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dia yang sudah didekatkan dengan contoh-contoh dari biografi para ulama, tentu dia tidak akan berdiam diri. Nah, mumpung orang tuanya masih kaya, akhirnya tidak mau bekerja, bukan, bekerja. Nah, Rasulullah SAW adalah seorang pekerja yang baik. Bahkan ketika beliau masih kecil, menginjak dewasa menjadi seorang remaja, beliau menjadi seorang karyawan yang baik. Nah, bekerja. Bukankah beliau SAW dulunya bekerja kepada Khadijah, yang kemudian menjadi istrinya? Karyawan yang baik, dipercaya, jujur. Nah, demikian juga Nabi SAW pernah bekerja sebagai seorang karyawan, menggembalakan kambing milik orang. Nah, ini Nabi SAW. Demikian juga para nabi, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul tinggi semangat kerjanya. Para sahabat pun demikian. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang Ansar, keumuman mereka bekerja di ladang dan kebun. Sementara orang-orang Muhajirin keumumannya kerja di pasar dan di sektor perdagangan. Ini pada umumnya. Nah, demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama kita sampai hari ini. Masing-masing mereka memiliki usaha. Namun mereka mampu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu menggabungkan dan menghimpun antara ilmu dan amal. Mereka bekerja juga tidak lupa untuk belajar. Nah, mereka bekerja tetapi mereka memberikan waktu yang cukup besar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pekerjaan yang mereka geluti, pekerjaan yang mereka lakukan semua dibangun di atas nilai-nilai ibadah. Maka lengkaplah sudah kehidupan dia sebagai kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ibadah. Nah, sekali lagi seorang muslim, apalagi seorang salafi, tidak boleh menjadi seorang penganggur. Pengangguran, bingung mau kerja apa ya. Nah, pekerjaan itu banyak. Nah, asalkan kita mau dari hal-hal yang paling kecil. Jangan langsung mikir jadi seorang pengusaha. Sambil tangannya disedekapkan di dada. Begini, punya karyawan 1, 2, 3. Setiap orang yang bekerja, setiap pengusaha yang sukses pasti dimulai dari hal yang paling kecil. Mulailah dari modal 100.000, modal 200.000, ditekuni. Karena inti dari kesuksesan itu adalah ketekunan. Inti dari kesuksesan itu adalah ketekunan. Sukses itu bagi para pengusaha tidak datang dengan sendirinya, kan begitu ya. Nah, tapi mulailah dari hal-hal yang paling kecil. Nah, kuasai dulu masalah itu. Nah, kuasai pekerjaan itu dengan baik. Nanti sekian lama akan berkembang. Mintalah pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung cari modal besar, kan begitu. Mikir ini usaha bagus. Beli 1 hektar pohon karet di Sumatera, atau 1 hektar pohon sawit di Kalimantan dengan modal 20 juta 1 bulan akan menghasilkan ini. Wah, ikut. Gitu. Ada tawaran dari tetangganya. Ikut daftar 1 hektar. Uangnya pinjam dulu. Ini namanya memaksakan diri. Memaksakan diri. Dapat pinjaman 20 juta. Titip sama temannya. Tolong, pikiran dia 20 juta nanti leha-leha di rumah. Kalau karena keterangannya 1 bulan minimal dari 1 hektar itu bisa dapat 1 juta. Wah, lumayan tuh. Suruh orang lain yang bekerja, hasilnya bagi 2, kita menjadi dapat 1 juta. Gitu. Titipkan orang yang dia percaya. Sampai di sana 1 bulan 2 bulan gak ada kabarnya. 3 bulan telepon, ini gimana ini? Afwan, kita tertipu. Oh. Tertipu kenapa? Sertifikatnya double. Astagfirullahaladzim. Dan itu sudah pernah terjadi. Nah, cerita dari seorang ikhwan juga. Tapi yang jelas tidak ada di sini. Itu penting untuk diberitahukan. Jangan sampai yang di sini nanti merasa tersinggung. Tidak ada di sini orangnya. Yakin sekali. Yakin, nggak mungkin daurah ke Banyumas. Begitu. Akhirnya apa? Ketipu. Astagfirullah, wis silian ilang maning, kan gitu. Jal balik nak ke priben kan gitu. Susah akhirnya. Kenapa? Fantasinya terlalu jauh. Dia tidak menahu tentang masalah kebun sawit, ya kan? Enggak tahu menahu tentang kepemilikan kebun sawit. Memangnya enak kan gitu.
tinggal kasih 20 juta, 1 bulan terima 1 juta tanpa ikut kerja. Nah, kalau itu memang ada, kita sudah paling belakang. Semua kebun sawit itu sudah dipunya orang. Kan begitu logikanya ya. Cuman ini karena terbius oleh fantasi begitu. Wah, 1 hektar 1 juta. Kalau 2 hektar 2 juta. 3 hektar, wah lumayan kan begitu. Kalau 1 juta misalnya, saya ambil, ya sabarlah bulan-bulan pertama. Saya cuma ambil 300.000, yang 700.000 untuk bayar utang. Ya kurang lebih 3 tahun utang itu selesai. Setelah itu hasilnya penuh saya dapatkan. Tapi subhanallah yang berangkat ini juga ikhwan ya baru belajar tentang sawit. Kayak gitu. Datang sampai ke sana ke Kalimantan Tengah misalnya, bayar sekian set. Pas membersihkan kebun sawitnya ada orang datang dengan parang, ngapain di sini?" Gitu. "Oh, ini punya saya." Ini punya saya. Debat sengketa, ternyata sertifikatnya double. Nah, dia nggak bisa buat apa-apa. Karena peraturan yang berlaku, siapa duluan itu yang punya. Anda baru datang, baru 1 minggu di sini, saya sudah bertahun-tahun di sini. Kalah, 20 juta hilang. Plus tiket pulang pergi. Nah, Jawa, Kalimantan. Ini terlalu terlalu jauh fantasinya. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau mau usaha tinggal melihat tubuhnya sajalah, kan gitu. Mulai dari atas kepala kopiah ya kan. Berikutnya gunting rambut. Kalau mau usaha loh ini. Kalau saya tidak jadi ustadz mungkin saya jadi pengusaha. Cuman ini terbentur tugas-tugas keustadzan ini. Mau sedikit usaha, ustadz udah gila dunia. Aduh, kata sebagian ustadz, susah jadi ustadz ya. Garisnya terlalu sempit, kan gitu. Baru sedikit usaha, wah udah mulai dakwah, udah mulai lupa sama dakwah ini, pondoknya libur terus. Kan gitu misalnya. Ustadz itu adalah dokter, dunia itu adalah penyakit. Kan gitu. Ini dokter kok malah cari penyakit. Astagfirullah. Sabar. Tapi ini bagi Anda yang belum terkena garis-garis sempit seperti itu. Cara berusaha seperti ini insya Allah mudah lah. Minta pertolongan dari Allah. Lihat dari kepala. Kopiah ini sudah jadi bahan untuk berpikir gimana kopiah bisa jadi duit. Nah, kulaan jual ini subhanallah, gitu. Cari kopiah 100 dijual waktu daurah ini, masya Allah. Nggak punya dana ya jangan 100, 10 dulu kan gitu. Nggak punya uang, kongsi kerjasama sama teman yang bisa dipercaya. Kalau kopiah, wah sudah banyak ikhwan jualan kopiah. Ya sudah, masih di kepala ini. Gunting rambut. Sekarang kan mulai bermunculan toko-toko barbershop, khusus toko yang menjual alat-alat cukur. Kalau biasanya kan kita tukang cukur. Ini menjual alat cukur. Ada kemungkinan tertutup. Ya sudahlah, usaha cukur rambut. Masih rambut loh ini. Belum lagi kayaknya nggak bisa. Lari ke bagian akhwat, kerudung, jilbab, cepit rambut, ikat rambut. Ini masih seputar rambut ya kawan ya. Kemudian sisir kutu. Kan banyak di pasar-pasar itu orang jualan menjajakan kan. Sisir kutu begitu. Sekian banyak. Terus turun sedikit dapat kacamata. Kan begitu. Lulur, krim, anting-anting, kan gitu, kacamata hitam. Kemudian tutup wajah kan begitu. Terus turun lagi pakaian, baju, lihat tangan, cincin, gunting kuku, pacar, karet gelang, jam tangan. Terus ini barang-barang yang lahir, belum urusan perut. Mulai dari cilok, bakso bakar, soto, rawon, es dawet, sekian banyak, sebut saja itu 1, 2, 3. Kalau kita nggak punya tanah sawah, kalau punya tanah sawah jadi petani bahan, sudah paling bagus. Cuman kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, lihat, belum lagi keperluan rumah tangga, khusus jualan gelas, khusus jualan piring, khusus jualan sendok. Subhanallah, tekuni. Jangan sampai langsung mikir, wah hari ini cuma untungnya 2.000, sabar. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rizki yang cukup buat hambanya. Bayangkan bahwa rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ada dalam sebuah ruangan seperti ini.
Untuk sampai ke ruangan tersebut kita harus melewati banyak pintu. Banyaknya pintu itu tergantung nanti dari usaha kita. Nah, kalau pintu yang pertama saja kita buka pintu set, wah, ada pintu lagi, kan gitu. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa pada akhirnya nanti, pada ujungnya nanti, semua pintu itu akan terbuka dan kita akan sampai pada gudang rizki Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus membuka pintu. Pintu terus, buka terus. Karena kita yakin bahwa gudang rizki itu ada di hadapan kita. Itu bayangan dan gambarannya. Nah, tapi kalau kita yang mudah putus asa baru buka satu pintu, set, waduh tertutup. Coba buka lagi, wah pintu maling ya. Usaha lagi, wah pintu lagi tambah berat. Kita kan nggak tahu di belakang pintu yang berat ini apakah pintu itu lebih berat lagi, atau justru ketika pintu ini adalah pintu terberat, malah ketika dibuka, wah ini gudang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, kayak motivator aja. Bener-bener. Tapi ya seperti itu Islam mengajarkan. Kita lebih dulu memiliki motivasi seperti ini. Kan Bu. Tapi kan sekali lagi usaha itu kita niatkan untuk ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Belum keperluan lahiriah kan gitu. Semua sebut aja. Cuman kadang-kadang orang itu fantasinya langsung jauh, malu kan gitu. Nawak-nawak itu malu kan gitu. Ada yang kerja stempel, ada yang buat tulisan dilarang tidur di dalam masjid misalnya. Itu juga usaha semua. Kalau kita tidak punya keahlian. Kalau punya keahlian alhamdulillah itu lebih cepat dapat pekerjaannya insyaallah. Tapi yang jelas, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh menganggur. Gitu ya? Masih ada yang menganggur? Masih ada yang menganggur? Insyaallah tidak ya. Jangan nganggur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, saya sebutkan tadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis yang menunjukkan perintah dari Islam bagi kita untuk betul-betul bekerja dengan cara yang halal. Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita jenis usaha dan pekerjaan yang mungkin sekali kita tidak mau melakukannya. Kemungkinan besar tidak mau kita lakukan. Tetapi justru Nabi alaihi salatu wasallam memberikan gambaran dengan jenis pekerjaan seperti ini. Artinya, jangankan yang tinggi-tinggi, yang seperti ini saja, kalian harus mau melakukannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablan fayati bihizmatin min hatabin fayabi'aha fayakuffa biha wajhahu 'anil nas khairul lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Beberapa sedikit gambaran yang saya sebutkan tadi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, dari kopiah sampai sandal dan sepatu, kaos kaki, kan gitu, deker. Ini semua kan jenis usaha ini. Dalam satu tubuh manusia kita bisa mengeluarkan 1000 jenis barang. Tinggal kita pilih kira-kira yang cocok sama kita mana. Kan gitu. Kita juga bisa membangun ini subhanallah salafiyin itu punya ikatan yang kuat. Tingkat kepercayaan di antara kita sangat tinggi. Karena ikatan di antara kita bukan sekedar ikatan pertemanan dan persahabatan biasa. Tetapi ikatan kita selain ikatan pertemanan, persahabatan, ikatan kita ini juga dibangun di atas iman, Islam, dan di atas manhaj yang sama. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, punya teman sudah kita kenal dengan dekat, punya usaha jual beli sandal, bisalah kita temui, Mas, saya sedang kesulitan ekonomi, bisa bantu saya? Oh ya, nggak apa-apa. Dalam hal apa? Nah, minta pekerjaan, wah pekerjaannya sudah penuh ini. Nah, jangan berpikir jadi karyawan terus begitu, jangan. Pegawai terus, usaha sendiri. Saya bawa sandalnya jenengan 10 pasang lah coba ya. Kalau langsung 1000 pasang kan, wah 1000 pasang banyak sekali. Kayaknya nggak mungkin dikabulkan. 100 pasang pun mungkin seperti itu. Tapi mulai dari 10 pasang. Dari yang paling kecil. Saya bawa barang jenengan 10 pasang ya. Sandalnya. Oh ya nggak apa-apa. Pilih sendiri. 10 sandal. Kan gitu. Nunggu di gerbang sana. Nyegat peserta daurah yang mau datang. Nyegat peserta daurah yang mau pulang. Nawarkan. Kalau malu tutupan. Tutupan apa? Apa? Masker atau surban. Tapi itu langkah yang salah. Langkah yang salah. Nilai iklannya kurang.
Nilai iklannya kurang. Kalau malu tutupan gini nilai iklannya kurang. Promosinya tidak terlalu begini. Nanti kalau orang tertarik tapi dari jauh, sandalnya bagus ya, tapi sudah kesusu. Karena wajahnya tertutup nggak ketahuan siapa yang jualan. Paham nggak? Tapi kalau buka senyum, set, gitu. Sandal murah, kan gitu. Kualitas terjamin, misalnya murah. Yang lihat tadi dari jauh, wah, Abu Bakar jualan sandal sekarang. Nilai promosi, iklan, 1 poin ya. 1 poin. Begitu. Ya main jual sandal Bakar. Bagikan kertas, mungkin belum punya dana untuk buat kartu nama. Sudahlah beli kertas. Ya kalau sudah nggak punya uang beli kertas buram. Sudah. Beli kertas buram. Tulis fotokopi kalau nggak kuat nulis banyak. 1 halaman Abu Bakar 081578122836 itu nomor saya. Contohnya. Tulis fotokopi, gunting bagi-bagikan. Menerima pesanan sandal. Subhanallah, promosi ini. Mulai dari hal yang paling kecil. Wah, Abu Bakar sekarang jualan sandal. Ketemu sama teman-teman, wah, sekarang ada yang jualan sandal namanya Abu Bakar. Promosi. Tapi kalau tutupan ini karena malu, sing dodolan siapa orang ngerti. Padahal sandalnya bagus loh kelihatannya. Ya sebenarnya bagus tapi gimana? Pas nggak bawa uang, mau beli gimana? Pengennya sih saya pengen beli. Cuman yang jualan kemarin siapa sih? Nggak tahu. Karena malu nilai promosinya kurang. Nah, tidak usah malu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ini Nabi memberikan gambaran dengan jenis pekerjaan yang mungkin sekali kita tidak akan mau melakukannya. Tetapi justru Nabi memberikan gambaran seperti ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh salah seorang di antara kalian mencari ranting-ranting dan kayu. Kemudian dia ikat sebagai sebuah tumpukan kayu bakar. Lalu dia jual ke pasar. Kata Nabi itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang. Dapat ataukah tidak, kata Nabi. Orang memberi ataukah tidak memberi. Lebih baik mengumpulkan ranting, cabang, dahan, diikat. Kemudian diletakkan di pinggir jalan, Banyumas, Buntu, kan gitu. Jual kayu bakar, kan gitu. 1 tumpuk 1.500. Masya Allah, 1.500. Kita bisa menghubungi mereka yang punya kebun-kebun jati. Minta izin Pak, kayu bakarnya yang jatuh-jatuh saya ambilin ya. Oh iya, makasih. Saya juga senang. Sekaligus bantu bersihkan kebun saya. Subhanallah. Ada orang punya usaha seperti itu di Boyolali. Di atas gunung bukit lereng-lereng Merapi dan Merbabu itu. Datang ke sana cuma ngambilin abu bekas kayu bakar. Dan orang daerah sana kan masih sering masak pakai kayu bakar ya. Masih sering masak dengan kayu bakar. Sehingga abu itu kan banyak kumpul. Datang tuh pakai. Pertama dari awalnya motor, kemudian pick up. Masya Allah berkembang usahanya. Nah Pak, itu sisa-sisa abunya saya beli, boleh. Gak usah dibeli Mas, ambil saja. Suruh ambil saja. Ambil sampai di rumah disaring. Subhanallah, disaring itu abu ya bakar. Saring, terpilih. Kemudian dikasih deterjen khusus, ramuan, dikemas pakai plastiknya disablon misalnya untuk cuci perkakas rumah, perabot rumah. Kasih namanya apa terserah, Merbabu misalnya kan gitu, atau Muntahan Merapi. Wah, keren kan gitu ya. Atau apalah namanya, jual. Sebenarnya sekarang masuk ke minimarket, Indomaret, Alfamaret sudah masuk orang itu. Tidak perlu disebutkan namanya, nggak ada di sini. Tapi subhanallah ya, seorang muslim itu harus memiliki etos kerja yang tinggi. Kadang-kadang kalau fantasi usaha dan bisnis itu sudah mulai mengganggu malam saya, kayaknya besok sudah pengen pensiun jadi ustad. Kayaknya, setelah pengen jadi ustad lah kan gitu. Ini fantasi bisnisnya tinggi sekali. Tapi saya tularkan kepada panjenengan semua. Bersyukurlah. Nah, tetapi yang paling penting, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita bisa mencermati contoh pekerjaan yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam, ya kan? Saya katakan tadi mungkin kita sendiri nggak mau melakukannya. Tetapi justru Nabi alaihi salatu wasallam memberikan gambaran dengan sesuatu yang tidak kita bayangkan. Jualan kayu bakar. Ini dorongan dan
dan motivasi dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat Islam untuk bekerja dan berusaha. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha-usaha yang halal itu banyak sekali macamnya. Nah, di dalam Islam dikenal, jamnya, gak ada yang punya jam, pinjam sebentar. Daripada gini terus loh. Nah, namanya siapa Mas? Abu Habib. Jangan sampai tak bawa pulang. Lupa Abu Habib ya. Sampai jam 11.45. 11.45 insyaallah. Baik, di dalam Islam kalau kita melihat ayat-ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang membicarakan tentang bentuk-bentuk usaha yang halal. Bentuk-bentuk usaha yang halal, ada beberapa hal yang disebutkan secara khusus. Nah, di antaranya adalah mengolah tanah. Mengolah tanah, hasil bumi, mulai dari berladang, berkebun, bersawah. Nah, dia tanam tanahnya. Ini bagian dari usaha. Nah, sampai-sampai mereka yang menggeluti bidang tanah mengatakan jangan sia-siakan tiap sentimeter tanah yang engkau punya. Bayangkan. Sentimeter loh, bukan hektar seperti bapak kita tadi yang pengen beli kebun sawit. 1 sentimeter jangan sia-siakan. Halaman kecil, tanah mungkin cuma 1 kali 1 itu bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan untuk usaha. Mulai dari usaha seledri. Mudah itu, nggak terlalu banyak biayanya. Cuman butuh ketekunan dan kesabaran. Gagal hari ini, coba besok lagi. Gagal besok, coba berikutnya lagi. Sampai kita menemukan formula yang pasti, formula yang baku. Tanah itu digunakan. Nah, untuk bahan membuat polybag, beli bibit seledri murah, 1 bungkus cuma 5.000, 7.000. Pupuknya juga sedikit, pembibitan 3 hari 4 hari sudah tumbuh tunasnya. Ambil satu-satu, masukkan di polybag. Polybag gak usah beli yang mahal-mahal. Plastik resek itu, yang satu plastiknya cuma 5.000, 6.000. Isi tanah yang kita punya sedikit itu, 1 kali 1. Nah, sekaligus buat lubang sampah kan gitu. Berpikir double, ganda. Tanahnya dimanfaatkan itu juga buat tempat sampah, untuk bakar sampah rumah kita. Kan itu. Masukkan 1 polybag dari plastik sederhana itu, 1 tumbuh. Lumayan, 1, 2, 3. Jangan lupa untuk promosi, letakkan polybag itu di depan rumah, jangan di dalam rumah. Di depan rumah, jadi tetangga lewat, wah, masya Allah, seledrinya subur, gitu. Dijual nggak? Oh jual, murah, lumayan, dapat 1 pelanggan. Terus, ternyata semakin banyak. Tetangganya ternyata orang pasar, Mas, tak belinya tak jualkan ke pasar, harganya bisa dinego, subhanallah, jadilah uang tanah 1 kali 1 meter, benar nggak Pak ya? Insya Allah itu dia fantasi bisnis ini yang kadang-kadang mengganggu tugas-tugas keustatan ini. Tapi insya Allah kita bisa sharing nanti ya. Allahu Akbar, ujian bagi saya ini. Nah, di dalam Islam mengolah tanah menjadi hasil bumi itu juga sangat dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Surat Ali Imran ayat 14. Allah Jalla wa Ala berfirman, telah dibuat indah. Ini sudah fitrah kita sebagai manusia. Telah dibuat indah bagi manusia kecintaannya kepada wanita, anak-anak, harta yang melimpah dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda yang baik, hewan-hewan ternak, dan juga pertanian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang watak dan karakter kita. Sebelum fakultas-fakultas pertanian dan peternakan itu dibentuk, sebelum munculnya dokter-dokter dan profesor yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan, manusia sejak dahulu kala sudah mampu bertani dan beternak. Wah, mau bertani gimana Ustaz? Cuma lulusan SD, cuma lulusan SMP. Tidak usah berkecil hati. Nenek moyang kita dulu tidak sekolah SD,
Nenek moyang kita dulu juga tidak sekolah sampai kuliah selesai, tidak. Tapi mereka menjadi para petani tangguh. Negara kita adalah negara agraris. Bukan gitu ya? Kan gitu. Kita dulu sempat mengekspor ini. Sebelum ini bermunculan lembaga-lembaga seperti ini yang untuk masuk saja harus bayar sekian puluh juta. Bayar sekian. Itu kalau dijadikan modal, subhanallah. Biaya kuliah dari masuk sampai wisuda, total akumulasi berapa puluh juta. Berapa puluh juta bayangkan kalau diakumulasi loh. Untuk jadi seorang yang bergelar sarjana ini, sarjana itu. Itu kalau dijadikan modal, sudah jadi pengusaha sukses kita insyaallah. Inilah fantasi ini. Sabar insyaallah. Nah. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pertanian itu dan yang terkait dengan tanah pertanian, perkebunan, sawah, dan semisalnya. Bahkan sekarang ada kan usaha bisnis jual beli tanah kan ya? Di ini toko-toko tanaman hias. Tanah justru dijual belikan dalam satu plastik, harganya bisa sampai 6.000, 9.000. Padahal isinya apa? Tanah dicampur dengan pupuk kompos, organik, sedikit taburkan cairan, diendapkan, dikeringkan, dikemas, sudah jadi uang. Sudah jadi uang. Ini fitrah manusia. Kita senang dengan pertanian, kita senang dengan hal-hal yang kaitannya dengan pengolahan tanah. Karena memanfaatkan tanah merupakan bentuk usaha yang baik. Oh itu ya. Baik insyaallah. Panitia sudah mengatakan persiapan salat zuhur dulu. Jadi memang pembahasan ini sangat luas. Kan begitu. Pembahasan seperti ini sangat luas. Apalagi kalau dipreteli. Daurah pertama tentang daurah pertanian. Judul berikutnya daurah tentang apa? Peternakan. Daurah berikutnya usaha dagang. Ini dan itu subhanallah luas sekali Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya tidak selesai ini. Baru 1,5 halaman. Dari 14 halaman yang disediakan. Baik, wallahu